Islam adalah agama yang mencerahkan kehidupan, baik dalam hubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala maupun hubungan kepada manusia. Selain itu, Islam juga mengajarkan tradisi membaca atau iqra. Misalnya, ketika kita membaca suatu hal yang belum tentu kebenarannya dan dapat memecah belah umat Islam, kita harus mencari faktanya terlebih dahulu, apakah yang kita baca itu benar atau tidak. Islam juga mengajarkan bagaimana kita harus menjaga lisan. Ketika kita akan berbicara, kita harus berbicara secara jujur. Sebelum berbicara, kita harus memikirkan dengan seksama terlebih dahulu, sehingga kita bisa berhati-hati dalam berbicara agar tidak menyakiti orang lain melalui lisan kita. Islam juga mengajarkan mengenai kedamaian. Hal ini dapat dilihat ketika Rasulullah SAW menyiarkan agama Islam pertama kalinya di Jazirah Arab. Pada saat itu, keadaan masyarakat Jazirah Arab dalam masa kegelapan atau jahiliyah. Penduduk Arab masih suka mabuk-mabukan, melakukan perbuatan dosa, berjudi, melakukan kekerasan tanpa memandang gender. Rasulullah SAW datang membawa kedamaian melalui wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga dapat memperbaiki pola pikir, cara pandang, perspektif penduduk Jazirah Arab menjadi orang yang lebih baik lagi. Namun, seringkali agama Islam dijadikan sebagai agama kekerasan oleh beberapa pihak atau kelompok agar keinginan mereka atau tujuan mereka tercapai. Padahal, jika kita lebih mendalami, Islam bukanlah agama kekerasan. Satu sisi, Islam berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sedangkan di sisi yang lain, Islam menciptakan kedamaian. Kedamaian dalam bahasa Arab adalah salam. Jadi, ketika seorang muslim mengucapkan Assalamualaikum kepada muslim yang lainnya, berarti ia telah menebarkan kedamaian. Islam menyanjung asas perdamaian dan menetapkan hubungan yang aman dan damai antar umat manusia. Ia memuliakan semua manusia tanpa membedakan warna kulit, suku bangsa, bahasa ibu, kedudukan sosial di masyarakat. Oleh karena itu, Islam bukanlah agama kekerasan, melainkan agama yang membawa kesejukan, kedamaian, ketentraman bagi semua umat beragama. Islam akan memberikan pengaruh yang besar dalam kedamaian kepada semua umat beragama dengan tidak menyakiti dirinya dan juga orang tersebut tidak menyakiti Islam. Tentang Islam anti kekerasan ini sudah diatur dalam Al-Quran maupun hadis Rasulullah SAW. Dalam Al-Quran, dalam surat Al-Hujurat ayat 10 yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang beriman adalah bersaudara. Karena itu, damaikanlah antara kedua saudaramu yang berselisih dan bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapat rahmat. Sedangkan dalam hadis Rasulullah SAW yang artinya, tidak akan masuk surga kalian sebelum beriman, dan kalian tidak dikatakan beriman sebelum saling menyayangi. Maukah aku tunjukkan sesuatu yang membuat kalian saling menyayangi? Sebarkan salam di antara kalian. Hadis riwayat Muslim. Di tengah pandemi COVID-19 ini, kita tidak boleh terpecah belah. Dalam situasi sekarang, beberapa masjid ditutup sementara untuk melakukan ibadah. Tetapi, kita tidak boleh menyerah dalam beribadah. Kita bisa melakukannya dari rumah, misalnya sholat berjamaah di rumah, mengaji di rumah, dan berzikir di rumah. Tetapi ketika ada orang yang masih ingin beribadah di rumah, kita bisa memberikan nasihat-nasihat yang positif seperti memberikan saran kepada mereka untuk mengenakan masker, mengikuti protokol yang dianjurkan pemerintah. Islam menebarkan kedamaian, jadi kita tidak boleh memarahi orang yang beribadah di masjid. Kita harus memberikan nasihat-nasihat yang positif secara perlahan-lahan dengan tidak menyakiti mereka. Bagaimana tanggapan Bapak mengenai Islam agama anti kekerasan? Menurut saya, Islam adalah agama yang cinta damai. Jadi sangat salah apabila ada yang mengatakan bahwa agama Islam itu
merupakan agama yang penuh dengan kekerasan. Bagaimana juga tanggapan Bapak mengenai beribadah dalam situasi pandemi COVID-19 yang masih berlangsung? Agama Islam itu sangat menganjurkan untuk menjalankan ibadah, baik itu di rumah ataupun di masjid. Seandainya kita melakukan ibadah di masjid, maka kita harus mengikuti peraturan-peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah, yaitu dengan cara menjaga jarak dan memakai masker, serta rajin-rajinlah kita untuk mencuci tangan. Baiklah Pak, terima kasih atas pendapatnya. Bagaimana tanggapan saudara mengenai Islam agama anti kekerasan? Menurut saya Islam adalah agama anti kekerasan karena di dalam Islam sendiri itu mengajarkan untuk hidup rukun dalam bertetangga dan lain-lainnya tanpa membedakan satu dengan yang lainnya. Di dalam Islam juga mengajarkan jika ingin menasihati seseorang itu jangan sampai kasar atau membentak-bentak. Nasihatilah dengan cara lemah lembut dan pelan-pelan. Bagaimana juga tanggapan saudara mengenai beribadah di masjid pada saat pandemi COVID-19 ini? Menurut saya sih boleh-boleh saja jika memang ingin beribadah ke masjid, tapi tetap mengikuti anjuran pemerintah atau protokol kesehatan, yaitu dengan membawa sejadah dari rumah, mengenakan masker, juga rajin mencuci tangan. Tetapi jika kondisi tidak memungkinkan untuk beribadah ke masjid, dilakukan di rumah saja tidak apa-apa. Contohnya sholat berjamaah dari rumah, mengaji dari rumah, serta berzikir dari rumah. Terima kasih atas tanggapan dari saudara. Sama-sama. Bagaimana tanggapan Ibu mengenai Islam agama anti kekerasan? Menurut saya adalah Islam itu memang agama yang anti kekerasan karena Islam itu adalah saling menghargai, toleransinya tinggi antara agama dengan agama lain. Apalagi Indonesia kita adalah masyarakatnya pemeluk agamanya beragam. Islam sangat menjunjung tinggi antara toleransi dengan agama yang lain. Islam itu memang cinta dengan kedamaian karena Islam itu merupakan rahmatan untuk semuanya, rahmatan lil alamin. Bagaimana juga tanggapan Ibu mengenai beribadah dalam kondisi pandemi COVID-19? Sesuai protokol kesehatan, memang kita kan dianjurkan untuk ibadah di rumah, dan demi menjaga kesehatan, menjaga kita harus nurutin peraturan pemerintah. Kalau memang itu baik untuk kita, ya kita jalankanlah sesuai dengan protokol pemerintah. Protokol kesehatan. Memang dilarang ke masjid, memang kalau itu baik. Ibadah pun di mana saja pun, yang penting kan nilai ibadahnya kita berhubungan dengan yang di atas. Jadi yang penting kita jaga kesehatan kita. Menurut saya itu memang bagus kalau memang demi untuk kesehatan kita semua. Baik Bu, terima kasih atas pendapat dari Ibu.